Saudara, kita ke berita pertama. Kredit Union Lantang Tipo dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan penyelewengan dana anggota. Namun hal tersebut ditepis kuasa hukum CU Lantang Tipo yang membenarkan prosedur CU Lantang Tipo sudah tepat. Kredit Union Lantang Tipo dilaporkan ke Polda Kalbar atas dugaan tindak pidana pencucian uang, praktik ilegal maupun pemotongan dana asuransi anggota. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum CU Lantang Tipo, Glorio Sanen, menepis tuduhan dugaan tersebut dan beranggapan jika prosedur yang berjalan di CU Lantang Tipo sudah tepat. Tudingan pemotongan uang asuransi Solidaritas Duka atau Solduka yang sebelumnya dikabarkan oleh pihak yang mengaku anggota CU Lantang Tipo tidaklah benar. CU Lantang Tipo memastikan Solduka yang didaftarkan ke asuransi sudah sesuai kesepakatan rapat akhir tahun. Menurut Glorio Sanen, isu yang digulirkan merupakan sebuah upaya pelemahan ekonomi kerakyatan. Karena selama ini CU telah memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Setiap anggota memang dipungut atas pembiayaan ini. Dipungut, kemudian jika ada anggota yang mengalami musibah dalam hal ini adalah kematian untuk Solduka, maka akan diberikan dukungan solidaritas kepada pihak keluarga. Nah, tentunya ini ada indikator anggota yang aktif dengan yang tidak aktif ini berbeda, gitu loh. Nah, memang dalam item konversi pers yang mereka katakan bahwa ada dikerjasamakan dengan pihak asuransi, dan kemudian menurut mereka ada pemotongan terhadap penyetoran ke dana asuransi. Perlu saya sampaikan bahwa memang solidaritas ini ada yang dikerjasamakan dengan asuransi, tapi tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Misalkan pihak asuransi itu kan ada syarat. Yang pertama dari segi usia. Kalau asuransi kan ada batas maksimum usia, sedangkan orang menjadi anggota CU terkadang secara usia sudah tidak bisa lagi menjadi kita asuransikan yang bersangkutan, kan begitu. Nah, kemudian terhadap itu yang disampaikan mereka itu adalah terjadinya pemotongan. Tentunya ketika pihak KSP CU Lantang Tipo melakukan kerjasama dengan pihak asuransi, itu memang terjadilah negosiasi. Kan nggak mungkin dong dalam dunia bisnis, dalam dunia kerjasama, kemudian berapa yang disampaikan oleh pihak mitra langsung kita kasih. Terjadilah negosiasi, kan begitu. Ketika terjadi negosiasi, ketemulah angka, disepakatilah barang itu, kan begitu. Kemudian ditanya di mana sisa uangnya. Perlu saya sampaikan adalah uang itu sisanya menjadi kas lembaga, masuk di kas lembaga, dan itu dilaporkan di rapat anggota tahunan. Jadi bukan kemudian diambil oleh oknum tertentu. Nah, dan saya pikir ini pasti tidak mengikuti rapat anggota tahunan. Sementara itu, kuasa hukum anggota CU Lantang Tipo, Rusliadi, mengatakan total sebanyak 212.076 anggota yang sudah menyetor untuk pembayaran asuransi dengan nilai 146 miliar. Namun uang tersebut tidak disimpan ke lembaga asuransi yang bekerja sama dengan CU Lantang Tipo, sehingga disinyalir ada dugaan penyimpangan. Karena dia mengelola dana. Nah, terus kenapa ini bisa terindikasi bahwa ada dugaan pencucian uang? Ini dana titipan anggota, ini dana mereka tidak punya kewenangan atau hak tanpa persetujuan anggota untuk mengelola barang ini untuk kepentingan pribadi. Ya, apalagi mengelola untuk kepentingan pribadi mengatasnamakan lembaga tanpa ada persetujuan daripada anggota. Nah, kalau kita baca di undang-undang tindak pidana pencucian uang ini masuk, ya, dan sanksi tidak main-main, pidananya bisa mengejar di angka 5 sampai 10 tahun, belum lagi aset-aset apa yang ada itu akan disita. Tuh. Bayangkan 2021 Polda minta agar uang ratusan miliar ini, bukan triliunan ini, tolong diasuransikan, tolong diberi jaminan supaya mendapatkan perlindungan. Nah, fakta hari ini kan tidak.
ayo kita menunggu nih pihak Lantang Tipo, ayo kita buka barang ini, kasih penjelasan kepada anggota, kita siap kapan saja. Yang jelas kita sudah membuat laporan, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membawa laporan lebih banyak lagi. Terhadap laporan yang diajukan kuasa hukum anggota, pihak CU Lantang Tipo siap untuk menghadiri pemanggilan jika Polda Kalbar memproses kasus ini. Dika Febriawan, Ruai TV, mewartakan.